Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 226, Merobek Mereka Lagi, 1. Pasti berita terbaru. Nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah telah kembali. Tentara bayaran lainnya semua membuka mulut lebar-lebar dan rahang mereka hampir jatuh. Semua orang saling memandang. Si cantik yang berjalan melewati mereka saat itu ternyata adalah nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah. Tidak heran, tidak heran. Semua tentara bayaran segera berlari ke satu arah meninggalkan orang yang menyampaikan berita itu terkejut. Hei, teman-teman, mengapa kamu berlari? Kemana kamu pergi? Tentara bayaran lainnya berlari dan berteriak tanpa melihat ke belakang, apakah kamu gila? Tentu saja, kita akan melihat nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah. Tentara bayaran, yang menyampaikan berita itu, terkejut dan kemudian menyentuh kepalanya. Hei, tunggu aku, hitung aku. Berita bahwa Yun Feng telah kembali beredar di sekitar Mercenary Union seperti embusan angin. Dua tentara bayaran yang menjaga pintu masuk bisa dianggap sebagai penyebar berita terbaik. Menyebar dari mulut ke mulut, komandan dari 4 kelompok bintang 5 dari Mercenary Union juga menerima berita itu setelah beberapa saat. Mereka berempat segera berkumpul dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Yun Feng kembali, kata komandan kelompok Waning Moon dengan wajah dingin saat komandan kelompok api mengamuk juga menjawab dengan nada buruk, kita harus pergi untuk mengobrol dengannya. Leng Xiaose dan Tuoba Gang duduk di sisi yang sama dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Kilauan berkilauan di anting-anting besar yang dikenakan di daun telinga Tuoba Gang dan dia tampak kewalahan. Brengsek, sudah 3 tahun dan kita masih belum melihat bayang-bayang biji pamungkas. Apakah kita ditipu olehnya? Leng Xiaose mengerutkan kening setelah mendengar ini, sementara wajah dua komandan lainnya juga sedikit menjadi gelap. Dalam 3 tahun terakhir, keempat komandan kelompok bintang 5 ini telah dicekik oleh kemarahan dan mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Mereka mengirim sejumlah besar biji tingkat menengah ke tim tentara bayaran Maple Merah batch demi kelompok, sambil berharap terus-menerus mencari urat mineral yang mereka dapatkan dengan 4 urat mineral tingkat menengah, berdoa agar mereka dapat menemukan biji pamungkas. Namun, setelah 3 tahun pencarian siang dan malam, tidak ada biji pamungkas sama sekali, selain dari biji tingkat rendah. Keempat komandan ini pada awalnya sabar. Bagaimana mereka bisa menemukan biji pamungkas kapanpun mereka mau? Kemudian, 1 tahun telah berlalu, 2 tahun telah berlalu, 2,5 tahun telah berlalu. Bahkan orang yang paling sabar pun akan mencium sesuatu dalam hal ini. 4 komandan dari kelompok bintang 5, yang ditipu 3 tahun lalu, akhirnya mengerti sekarang bahwa mereka mungkin ditipu oleh Yun Feng. 4 komandan kelompok bintang 5 membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk menyadari hal ini, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun. Mereka hanya bisa menelan kekalahan bodoh ini ke dalam perut mereka. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka menandatangani dengan jelas kesepakatan Mercenary Union. Mereka masih harus mengirim biji tingkat menengah dan mereka sudah menderita kerugian. 4 komandan kelompok bintang 5 tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan yang telah mereka tekan selama 6 bulan. Akankah mereka memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu pada tim Mercenary Maple Merah? Tentu saja tidak. Berdasarkan perkembangan saat ini, tim Mercenary Maple Merah sudah sejajar dengan mereka, kecuali perbedaan antara level mereka. Dalam penilaian berikutnya, salah satu dari 4 kelompok bintang 5 pasti akan diseret oleh tim Mercenary Maple Merah. Mereka tidak dapat dengan mudah membantu tim Mercenary Maple Merah dan tidak dapat mengaturnya secara diam-diam. Dengan 2 urat mineral tingkat menengah dan sejumlah besar biji tingkat menengah yang dikirim oleh 4 kelompok bintang 5 ini, kekuatan keseluruhan tim Mercenary Maple Merah telah mencapai tingkat tertentu secara tiba-tiba. Dulu ada sangat sedikit master level 9 di Mercenary Union di masa lalu, tapi sekarang, mereka ada di mana-mana. 4 komandan kelompok bintang 5 hanya bisa melebarkan mata mereka dan menyaksikan perkembangan pesat tim Mercenary Maple Merah. Mereka tidak bisa menekan mereka bahkan sedikit pun. Untuk level keseluruhan tim Mercenary Maple Merah saat ini, level terendah yang mereka miliki adalah level 6. Dan level tertinggi telah mencapai level 9. Selain itu, jumlah pembangkit tenaga listrik level 9 tidak lagi 1 digit. Komandan dari 4 kelompok bintang 5 dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam,
tetapi mereka hanya bisa menekannya. Berpikir tentang ditipu begitu kejam 3 tahun lalu, mereka benar-benar menyesalinya sehingga usus mereka berubah menjadi hijau. Dan sekarang, Yun Feng telah kembali. Pelakunya kembali. Mereka secara alami memiliki target untuk melampiaskan amarah mereka sekarang. Jika Yun Feng tidak bisa memberi mereka biji pamungkas, mereka akan memiliki alasan untuk bersatu dan menekan tim tentara bayaran Maple Merah, dan mereka juga akan bisa mendapatkan kembali sejumlah besar biji yang mereka berikan kepada tim tentara bayaran Maple Merah setiap saat. Leng Xiaoze tidak berbicara dan Tuo Bagang tampaknya sedikit marah ketika melihat Leng Xiaoze tetap diam. Leng Xiaoze, mengapa kamu menjadi bodoh? Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Leng Xiaoze tampak lebih buruk. Tuo Bagang, jika kamu punya nyali, bergegaslah dan berdebat dengan Yun Feng sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu sama sekali. Gang Tuoba melebarkan matanya yang ganas dan menatap Leng Xiaoze saat dia mengutuknya secara diam-diam, duduk kembali. Leng Xiaoze melirik Gang Tuoba dengan jijik dan akhirnya berkata perlahan. 3 tahun yang lalu, Yun Feng masih di level 6. Pernahkah Anda berpikir tentang seberapa besar kekuatannya meningkat 3 tahun kemudian? Begitu dia mengatakan ini, 3 komandan lainnya tampak lebih pucat lagi. Seberapa kuat dia bisa? Level 8 paling banyak. Tuo Bagang bergumam pelan dengan tatapan sedikit marah. Naik 2 level ke level 8 dalam 3 tahun sudah dianggap sebagai kecepatan jenius dalam pemahaman mereka. Leng Xiaoze menggelengkan kepalanya. Kurasa kekuatannya sudah mencapai level 9. Kemungkinan besar seperti itu. Geng Tuoba meludah ke tanah. Leng Xiaoze, apakah kamu meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan prestise kamu sendiri sekarang? Leng Xiaoze memutar matanya ke arah Tuo Bagang. Saya masih akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda memiliki omong kosong lagi untuk dikatakan, pergilah untuk berdebat dengannya sendiri. Saat itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, termasuk menyerangnya. Gang Tuoba terdiam lagi, tetapi wajahnya penuh amarah dan hatinya terasa tercekik. Tingkat 9. Jika Yun Feng benar-benar mencapai level 9, bukankah seharusnya orang yang tidak meningkat sedikit pun dalam 3 tahun ini seperti mereka menabrak dinding untuk bunuh diri karena malu? Jika dia benar-benar mencapai level 9, itu akan sulit untuk dihadapi. Meskipun mungkin untuk menggunakan cara yang kuat, itu masih agak rumit. Komandan kelompok Waning Moon merenung sejenak dan berkata. Leng Xiaoze lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, kita harus benar-benar lemah dalam masalah ini. Yun Feng merobek kita dengan kasar dan kita harus membuatnya membayar harganya. Sialan langsung ke intinya. Tuo Bagang berteriak lagi, sementara wajah Leng Xiaoze menjadi gelap dan mengabaikannya. Kita harus mendapatkan Tuan Zheng Ran di pihak kita. Kita harus menempati sisi keadilan dengan kuat dan menjatuhkan tim mercenari Maple Merah dengan ganas melalui kesempatan ini, jadi dia tidak bisa memiliki kekuatan untuk melampaui kita. Bab 227, merobek mereka lagi, 2. Brengsek, setelah berbicara omong kosong begitu lama, hanya ini yang akan dikatakan seseorang. Geng Tuoba tertawa terbahak-bahak. Berpikir bahwa Yun Feng akan mengakui bahwa dia merobeknya 3 tahun lalu di depan Tuan Zheng Ran, dan memikirkan kerugian yang akan diderita oleh tim tentara bayaran Maple Merah selanjutnya, Geng Tuoba merasa sangat nyaman di benaknya. Komandan Leng pintar. Ayo pergi mencari Tuan Zheng Ran, kata komandan kelompok api mengamuk sambil tersenyum. Beberapa komandan tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Selama mereka bisa membuat tim mercenari Maple Merah tidak dapat pulih setelah runtuh, selama mereka bisa menghancurkan perjanjian yang mereka tanda tangani 3 tahun lalu, apa bedanya jika mereka harus menjadi lemah untuk sekali? 4 komandan kelompok bintang 5 pergi ke tempat Zheng Ran berada di Mercenary Union. Begitu mereka tiba, Zheng Ran berjalan keluar dari pintu dan melihat 4 komandan kelompok bintang 5. Zheng Ran tersenyum lembut. Besar, Yun Feng telah kembali. Ikutlah denganku untuk melihat-lihat. 4 komandan kelompok bintang 5 tersenyum enggan dan mengikuti di belakang Tuan Zheng Ran. Leng Xiaoze, bagaimana jika Tuan Zheng Ran berdiri di pihak Yun Feng? Bukankah kita mempermalukan diri sendiri? Leng Xiaoze menatap punggung Zheng Ran dan menggelengkan kepalanya, menjawab dengan lembut, kurasa tidak. Jika Tuan Zheng Ran tidak adil, aturan serikat tentara bayaran akan dilanggar. Begitu aturan dilanggar, dia akan mendapat banyak masalah di masa depan.
Petik 2. Tiga komandan lainnya juga sedikit lega setelah mendengar itu. Mereka mengikuti Zheng Ran dan berjalan menuju area bintang 4. Wang Ming membawa Yun Feng ke gedung tempat tim tentara bayaran Maple Merah berada. Melihat bangunan di depannya yang jelas beberapa kali lebih lebar dan beberapa kali lebih tinggi dari yang sebelumnya, Yun Feng mengangguk puas. Wang Ming terkekeh saat dia membuka pintu dan berteriak ke dalam, "Komandan Zhao, cepat keluar. Lihat siapa yang kembali." Yun Feng berjalan ke dalam di belakang Wang Ming. Banyak tentara bayaran menerima tugas mereka atau beristirahat di aula utama yang besar. Melihat Wang Ming masuk, mereka semua menyambutnya dengan penuh semangat. Yun Feng merasakannya sedikit dan menemukan bahwa level terendah yang dimiliki tentara bayaran ini adalah level 6. Perkembangan tim mercenari Maple Merah dalam 3 tahun terakhir benar-benar hebat. Ada senyum di wajah kecil Yun Feng. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara yang sedang mengalami mutasi suara dan sangat serak. "Paman Wang, kenapa kamu di sini?" Wang Ming tersenyum. "Zhao Yan, di mana Komandan Zhao? Apakah dia tidak ada di serikat pekerja?" Petik 2. Yun Feng melihat seorang pemuda kurus berjalan menuruni tangga. 3 tahun telah berlalu dan Zhao Yan tampaknya telah tumbuh jauh lebih tinggi. Dia satu kepala lebih tinggi dari Yun Feng dan ada tanda kedewasaan di wajah itu yang dulunya sedikit tidak dewasa 3 tahun lalu. Dia sudah tampak seperti orang dewasa pada pandangan pertama. Zhao Yan berjalan mendekat. Dia tidak benar-benar ingin berbicara selama perubahan suaranya, jadi dia mengangguk dan menunjuk ke atas. Wang Ming memahaminya saat dia menggerakkan tubuhnya ke samping sambil tersenyum, menunjukkan Yun Feng yang berdiri di belakangnya. "Zhao Yan, lihat siapa yang kembali." Zhao Yan melihat ke atas dengan mata hitamnya. Ketika dia melihat gadis remaja di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dan dia melirik wajahnya bolak-balik beberapa kali. Tatapan ragunya berangsur-angsur menjadi jelas. Mulut Zhao Yan terbuka dengan lembut dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya yang tampan tiba-tiba memerah pada detik berikutnya. My lady," Zhao Yan berteriak dengan suara serak saat Yun Feng mengangguk. "Zhao Yan, kamu tumbuh jauh lebih tinggi dalam 3 tahun ini." Zhao Yan tersipu dan mengangguk. Aku akan meminta ayahku untuk turun." Rona merah di wajah Zhao Yan menjadi lebih merah. Yun Feng dan Wang Ming merasa agak aneh ketika mereka melihat itu. Zhao Yan menaiki tangga dalam beberapa langkah dan beberapa langkah bingung terdengar di lantai atas. Ada apa dengan anak ini? Wang Ming sangat frustrasi saat dia melihat punggung Zhao Yan yang bingung. Yun Feng juga tersenyum tanpa berkata-kata dan akhirnya menyadari bahwa semua tentara bayaran di aula utama Red Maple Mercenary Team sedang menatapnya. Lebih dari 100 pasang mata menatap lurus ke arahnya. Yun Feng tersenyum. "Ternyata Nona sudah kembali," seorang tentara bayaran bergumam, yang membangkitkan emosi semua tentara bayaran lainnya seperti sedotan terakhir. "Yoho, nyonyaku kembali." Tentara bayaran di aula utama semua berteriak dan seluruh aula utama diaduk. Wang Ming tertawa terbahak-bahak. Dia senang melihat betapa senangnya tentara bayaran ini dengan energi yang melonjak, dan Yun Feng juga merasakan kegembiraan orang-orang ini dalam teriakan mereka. Ternyata orang-orang ini telah menantikan untuk melihatnya kembali selama 3 tahun ini. Perasaan dirindukan, benar-benar baik yang tak terlukiskan. Saya sudah mendengar suara-suara itu sebelum saya tiba di sini. Betapa hidup. Seseorang mendorong pintu tim tentara bayaran Maple Merah dengan lembut saat tentara bayaran yang bersorak itu segera terdiam. Masing-masing dari 5 orang yang datang membawa tekanan yang menakutkan. Yun Feng melirik mereka dan pergi untuk menyambut mereka. "Pak, Zheng Ran." Yun Feng menyapa Zheng Ran sambil tersenyum, sambil mengabaikan 4 komandan dari kelompok bintang 5 di sebelahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka berempat datang ke sini bersama-sama, mereka pasti tidak datang untuk menemuinya. Perkembangan tim mercenari Maple Merah dalam 3 tahun ini pasti telah membangkitkan ketidakpuasan mereka berempat, atau mereka tidak akan terlihat begitu kesal. Zheng Ran menatap Yun Feng sambil tersenyum. Melihat gadis remaja ini yang telah menjadi dewasa setelah 3 tahun, Zheng Ran mendeteksi kekuatannya sedikit dan matanya sedikit melebar. Dewa yang baik. Dia tidak bisa mendeteksi kekuatan gadis kecil itu lagi. "Bagaimana pelatihan Anda dalam 3 tahun terakhir?" Zheng Ran bertanya sambil tersenyum. Tentara bayaran di aula utama tim tentara bayaran Maple Merah semuanya tetap diam dan duduk di sana dengan patuh. Di antara 5 orang yang masuk,
salah satunya adalah Wakil Presiden Mercenary Union, sementara 4 lainnya adalah komandan kelompok bintang 5. Tak satu pun dari mereka bisa tersinggung. Namun, berpikir bahwa bahkan Wakil Presiden Mercenary Union datang untuk melihat nona muda mereka, tentara bayaran dari Red Maple Mercenary Team segera merasa seperti telah mendapatkan muka. Terima kasih telah mengkhawatirkan saya, Tuan Zhengran. Semuanya bagus. Yun Feng memberikan jawaban umum. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Zhengran. Sebelum dia pergi, Zhengran memberinya cincin penyimpanan dan barang-barang di dalamnya bisa dikatakan milik pribadi Zhengran, yang merupakan kebaikan Zhengran untuknya. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia mungkin ingin mengikatnya juga, tapi ada sedikit ketulusan. Zhengran mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, Gang Tuoba yang berdiri di samping agak tidak sabar. Dia tidak punya waktu untuk mendengar mereka saling menyapa tanpa henti. Bab 228, merobek mereka lagi 3. Tuoba Gang hendak berbicara sehingga Leng Xiaoze meliriknya sambil tersenyum, setelah pergi selama 3 tahun, kamu menjadi sangat mengesankan, Yun Feng. Yun Feng tersenyum dan akhirnya menatap Leng Xiaoze. Terima kasih atas pujianmu, Komandan Leng. Leng Xiaoze tersenyum. Mereka berempat tidak datang mengunjunginya, tetapi ingin menyelesaikan masalah dengannya. Karena Tuan Zhengran ada di sini, kami juga memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu, Yun Feng. Ada senyum di mata hitam Yun Feng. Dia tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik, tetapi dia akan berguling dengan pukulan. Komandan Leng, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Gadisku. Sebuah teriakan datang. Yun Feng berbalik sedikit dan melihat Zhao Mingqi bergegas menuruni tangga dengan cepat. Ketika Zhao Mingqi melihat Yun Feng, dia berlari dengan ekspresi bersemangat dan bahkan lupa bahwa Zhengran ada di sampingnya. Nona, kamu kembali. Zhao Mingqi berkata kepada Yun Feng dengan sedikit getaran di suaranya. Ketika dia melihat keempat komandan, dia tersenyum. Komandan, mengapa kamu di sini? Tuoba Gang melambaikan tangannya yang besar saat energi pertarungan level 9 melintas ke arah Zhao Mingqi dengan tiba-tiba. Zhao Mingqi menjadi cemas dan kekuatannya sebagai prajurit level 8 segera meledak. Adegan 3 tahun lalu terjadi lagi. Zhengran menyipitkan matanya dan berdiri di samping, menatap Yun Feng sambil tersenyum. Kilatan dingin melintas di mata hitam Yun Feng secara tiba-tiba saat dia memutar pergelangan tangannya dengan lembut. Kekuatan mentalnya kemudian diblokir di depan Zhao Mingqi sepenuhnya dan menghancurkan energi bertarung level 9 Tuoba Gang secara diam-diam. Zhao Mingqi tidak terluka sama sekali. Keempat komandan tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah melihat adegan ini, sementara Zhengran menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Zhao Mingqi menatap Yun Feng dengan tatapan senang. Nona mudanya memblokir serangan untuknya 3 tahun lalu dan itu masih sama hari ini 3 tahun kemudian. Komandan Tuoba, Anda melakukan serangan di wilayah tim Mercenary Maple Merah. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apakah Anda tidak puas dengan tim Mercenary Maple Merah? Jika ya, Anda bisa memberitahu kami. Kenapa kamu harus menggunakan trik ini? Wajah Yun Feng berubah sangat dingin. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menantangnya 3 tahun lalu. Namun, 3 tahun kemudian hari ini, dia tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun dari tim tentara bayaran Maple Merah di depannya. Wajah Tuoba Gang memerah. Dia tahu bahwa serangannya sepenuhnya diselesaikan oleh Yun Feng dan dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Yun Feng. Dia bahkan kehilangan kata-kata karena apa yang dikatakan Yun Feng. Dia hanya berdiri di sana dengan wajah memerah, tidak dapat menemukan jalan keluar dari rasa malu. Yun Feng, Gang Tuoba baru saja cemas. Dia tidak menyakiti siapapun, kan? Kata Leng Xiaoze saat Yun Feng mendengus dingin. Leng Xiaoze berkulit sangat tebal. Dia tidak ingin berdebat dengan mereka lagi. Komandan, katakan saja padaku apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Kata Yun Feng acuh tak acuh dan tampilan pemarah yang dia miliki saat itu sudah hilang. Leng Xiaoze dan komandan lainnya tampak kesal ketika memikirkan kemarahan yang telah mereka tahan selama 3 tahun. Jika Anda ingin kami membicarakannya, maka mari kita bicarakan. Tuan Zhengran, tolong beri kami keadilan. Leng Xiaoze membungkuk pada Zhengran dan Zhengran mengangguk sambil tersenyum. Ketika Leng Xiaoze melihat bahwa Zhengran setuju, dia menatap Yun Feng dengan dingin. 3 tahun lalu, Yun Feng benar-benar menipu kita.
Zhao Yan sangat marah setelah mendengar itu. Ketika dia hendak berbicara, ayahnya menghentikannya. Yun Feng merenung sejenak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Leng Xiaoze. Dia akhirnya mengerti apa yang mereka berempat bicarakan. Apa maksudmu dengan merobekmu? Apakah saya memaksa Anda? Anda melakukannya secara sukarela dan Anda menandatangani perjanjian di kantor notaris Mercenary Union. Jika saya ingat dengan benar, Anda menyeret saya ke sana, Komandan. Petik 2. Itu karena kami jatuh ke dalam perangkapmu. Komandan Grup Api mengamuk berteriak dengan marah dan Komandan Grup Waning Mun juga berkata dengan marah, Yun Feng, kamu tahu dengan jelas di benakmu bahwa urat mineral hanyalah urat mineral tingkat rendah. Tidak ada biji pamungkas sama sekali. Petik 2. Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum. Tidak, bagaimana saya tahu, Andalah yang bersikeras memiliki vena mineral saat itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Leng Xiaoze tersenyum dingin. Yun Feng, kami tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Perjanjian 3 tahun lalu akan batal. Kami tidak akan memberi Anda biji tingkat menengah lagi dan kami akan mengembalikan urat mineral tingkat rendah. Anggota lain dari Red Maple Mercenary Team tidak bisa menahan keringat setelah mendengar itu. Tanpa sejumlah besar biji tingkat menengah, tim Mercenary Maple Merah akan menderita kerugian besar. Tentu, Anda adalah orang-orang yang menginginkan urat mineral itu pada awalnya, dan Anda juga orang-orang yang tidak menginginkannya lagi sekarang. Jika itu masalahnya, perjanjian itu akan batal. Ini di luar dugaan keempat komandan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yun Feng akan setuju begitu cepat, jadi itu malah membuat mereka lengah. Kamu, Tuo Bagang hendak mengatakan sesuatu jadi Yun Feng menatap mereka. Mengapa? Saya sudah setuju. Apakah Anda masih ingin mengatakan sesuatu tentang saya? Petik 2. Leng Xiaoze mengerutkan kening ragu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia merasa seperti sedang dimanipulasi di tangan orang lain? Tidak ada yang tahu apakah urat mineral memiliki biji pamungkas atau tidak. Yun Feng adalah satu-satunya orang yang mengetahuinya. Jika dia memiliki biji pamungkas, itu akan cukup untuk membuktikan bahwa biji pamungkas pernah muncul di lapisan mineral itu. Dan sekarang, setelah mereka membatalkan perjanjian, Yun Feng tidak memiliki ekspresi sama sekali di wajahnya dan dia bahkan terlihat sangat bahagia. Mungkin mereka ditipu lagi. Leng Xiaoze mengerutkan kening dan merenungkan lagi dan lagi dalam pikirannya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tidak mungkin baginya untuk menebak apakah urat mineral ini layak atau tidak. Pak Zheng Ran, Anda mendengarnya. Perjanjian akan batal. Tim Mercenary Maple Merah harus mengembalikan 4 urat mineral tingkat menengah yang mereka dapatkan dari 4 komandan dan urat mineral tingkat rendah akan dikembalikan ke tim Mercenary Maple Merah. Petik 2. Tunggu. Leng Xiaoze berteriak. Tuo Bagang kemudian berteriak dengan marah, Leng Xiaoze, ada apa denganmu? Leng Xiaoze memutar matanya ke arah Tuo Bagang. Yun Feng, saran yang aku buat saat itu memang agak gegabah. Bagaimana kalau kita berdiskusi? Sedikit rasa dingin melintas di wajah kecil Yun Feng. Sebuah kata yang diucapkan adalah ingatan masa lalu. Komandan Leng, sebagai komandan kelompok bintang 5, tidak baik untuk selalu berubah pikiran. Petik 2. Apa yang Yun Feng katakan membuat seluruh wajah Leng Xiaoze memerah, tetapi memikirkan urat mineral pamungkas, Leng Xiaoze tiba-tiba tidak mau menyerah. Brengsek, aku sudah selesai bermain denganmu. Perjanjian kami dengan Anda dibatalkan. Tuoba Gang berkata saat Yun Feng mengangguk. Komandan Tuoba memang memiliki sikap yang menonjol. Baiklah, perjanjian kita dibatalkan. Grup Anda tidak perlu mengirimi kami biji tingkat menengah lagi. Petik 2. Bab 229, merobek mereka lagi, 4. Komandan Grup Api mengamuk dan Grup Waning Mun merasa pasti ada sesuatu ketika mereka melihat ekspresi Leng Xiaoze saat ini sehingga mereka juga sedikit ragu. Begitu Tuo Bagang melihat itu, dia langsung berteriak, tunggu apa lagi? Bukankah kita sudah membuat keputusan? Kedua komandan itu tertawa. Kami tidak memiliki keberanian Anda, Tuo Bagang, mari kita pikirkan tentang itu. Melihat sikap beberapa dari mereka, Yun Feng mencibir dalam pikirannya. Jika Anda ingin bermain, saya akan bermain dengan Anda. Saya tidak akan menyebut diri saya Yun Feng jika saya tidak merobek Anda sampai kulit Anda robek. Komandan Leng, apa lagi yang ingin kamu katakan? Tanya Yun Feng. Leng Xiaoze merenung sejenak dan akhirnya berkata,
Yun Feng, mohon maafkan saya atas kecerobohan yang saya katakan barusan. Kami telah membalikkan urat mineral tingkat rendah dalam 3 tahun terakhir dan kami bahkan belum pernah menemukan satu pun biji pamungkas, jadi kami sedikit cemas. Zhao Yan terkekeh dalam benaknya setelah mendengar itu, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Omong kosong, itu hanya urat mineral tingkat rendah. Bagaimana bisa ada biji pamungkas? Yun Feng membuat tampilan realisasi. Jika itu masalahnya, kamu harus mengembalikan urat mineral itu kepada kami, Komandan Leng. Yun Feng tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkannya lagi? Lalu, kembalikan. Mendengar apa yang Yun Feng katakan dan melihat betapa cemasnya dia ingin mendapatkannya kembali, kekeras-kepalaan muncul di hati Leng Xiaoze. Dia ingin mendapatkannya kembali dengan sangat cemas. Pasti ada sesuatu. Yun Feng, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami hanya memutuskan untuk menandatangani perjanjian dengan Anda karena kami mendengar bahwa Anda mendapatkan biji pamungkas. Anda harus sedikit lebih tulus, bukan? Petik 2. Setelah mendengar ini, Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum. Bagaimanapun, mereka hanya ingin melihat biji pamungkas. Yun Feng bahkan belum pernah melihat biji pamungkas sebelumnya. Namun, itu berbeda sekarang. Biji pamungkas sama biasa dengan kubis untuknya. Komandan Leng, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil keuntungan sendiri, bukan? Mengapa? Jika saya menunjukkan biji pamungkas, maka Anda akan terus menempati urat mineral. Jadi, apa yang kamu katakan barusan itu omong kosong. Wajah Leng Xiaoze memerah. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin memastikan. Untuk memastikan, sebelum mengkonfirmasinya, Anda harus mengambil risiko. Apakah Anda ingin urat mineral ini atau tidak? Yun Feng bertanya pada Leng Xiaoze sambil tersenyum. Leng Xiaoze sangat marah sehingga dia hampir menyemburkan darah. Dia jelas mengambil keuntungan darinya. Apakah dia menyimpan urat mineral atau tidak, dia tidak akan menjadi orang yang mendapat manfaatnya. Leng Xiaoze benar-benar menyesal bernegosiasi dengan Yun Feng. Dia tidak belajar pelajaran terakhir kali. Leng Xiaoze memarahi dirinya sendiri dalam pikirannya. Dua komandan lainnya juga mengerutkan kening dan merenung. Jika mereka mengatakan iya dan Yun Feng tidak bisa menunjukkan kepada mereka biji pamungkas, mereka akan benar-benar menderita kerugian besar. Dengan Tuan Zheng Ran di sini, mereka juga tidak bisa berubah pikiran. Jika mereka mengatakan tidak dan Yun Feng mengeluarkan biji pamungkas, bukankah mereka akan kehilangan kesempatan besar? Komandan Grup Waning Moon dan Grup Raging Fire berkata pada saat yang sama, kami akan memilih apapun yang dipilih Komandan Leng. Mereka akan menderita kerugian bersama, dan mereka tidak akan membiarkan kelompok manapun mengambil keuntungan sendiri. Gang Tuoba sangat marah sehingga hatinya terbakar saat dia melihat ke samping. Kenapa dia tidak bisa tetap tenang? Besar, hal-hal telah berkembang ke titik ini sekarang. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah pertaruhan. Jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan besar. Mendengar apa yang dikatakan dua komandan lainnya, Leng Xiaoze hampir menyemburkan darah. Mereka semua adalah sesuatu. Yun Feng menunggu sebentar dengan sabar, sementara Zheng Ran berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Semua tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah juga menahan napas, menunggu jawaban Leng Xiaoze. Jika dia mengatakan tidak, tim mercenari Maple Merah akan benar-benar menderita kerugian besar. Jika Yun Feng berkata begitu, aku tidak menginginkannya lagi. Leng Xiaoze tiba-tiba meringkuk bibirnya dan tersenyum saat kilatan cahaya melintas di mata hitamnya ketika dia melihat Yun Feng. Yun Feng juga tersenyum. Dibandingkan dengan dia, Komandan Leng tampaknya sedikit lebih buruk dalam hal ketenangan. Tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah mau tidak mau terlihat kecewa ketika mereka mendengar jawaban Leng Xiaoze. Mereka ditakdirkan. Biji dari 4 urat mineral tingkat menengah, hilang begitu saja. Jantung Komandan Grup Api mengamuk dan Grup Waning Moon berhenti ketika mereka mendengar jawaban Leng Xiaoze. Yun Feng kemudian tersenyum dan berkata, baiklah, Komandan Leng, jangan berubah pikiran lagi. Leng Xiaoze mengangguk. Tentu tidak. Senyum licik seperti rubah tiba-tiba muncul di wajah Yun Feng dan dia memutar pergelangan tangannya saat biji sebening kristal muncul di tangannya. Itu tidak memiliki kotoran sama sekali dan ditutupi dengan kilau cerah. Setelah biji muncul, napas semua orang menjadi panas. Biji pamungkas.
Mata keempat komandan akan keluar. Persetan, itu adalah biji pamungkas. Itu benar-benar biji pamungkas. Yun Feng tersenyum. Komandan, apakah Anda melihatnya? Yun Feng menempatkan biji pamungkas sedikit lebih dekat dengan mereka. Leng Xiaoze sangat terkejut sehingga dia merasa hati dan empedunya seolah terkoyak. Dia kalah kali ini. Sial, dia kalah menyedihkan. Yun Feng membalik tangannya lagi dan biji pamungkas menghilang dari telapak tangannya, seperti bunga yang mekar untuk waktu yang sangat singkat. Melihat mata merah dan tatapan menyesal dari empat komandan, Yun Feng melambai. Komandan, jika tidak ada yang lain, aku akan menemuimu. Tunggu, Yun Feng, mari kita berdiskusi. Mari berdiskusi. Tuo Bagang tiba-tiba berteriak dan memberikan senyum tersanjung. Perjanjian lama dibatalkan, tapi kita bisa menandatangani yang baru. Komandan grup Waning Moon dan grup Raging Fire keduanya terus-menerus mengangguk dan menggigit kepala Leng Xiaoze di benak mereka. Leng Xiaoze juga berdiri di sana dengan wajah memerah, merasa sedikit malu. Komandan Tuoba, apa maksudmu? Maksudku, kita bisa membuat kesepakatan baru. Tidakkah menurutmu, kondisi saya akan tetap sama, urat mineral tingkat menengah sebagai ganti urat mineral Anda? Petik 2. Saya juga. Dua komandan lainnya setuju. Yun Feng tersenyum dan tetap diam. Semua orang di tim tentara bayaran Maple Merah ingin tertawa terbahak-bahak di benak mereka, terutama Zhao Yan, Zhao Mingqi dan Wang Ming. Nona muda mereka merobeknya sekali. Dan sekarang, itu adalah yang kedua kalinya. Leng Xiaoze terdiam lama, tetapi ketika dia berbicara, kondisi yang dia sarankan mengejutkan yang lain. Grup Bintang Dingin akan menawarkan urat mineral tingkat tinggi sebagai ganti urat mineral Anda. Yun Feng, kali ini aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tiga komandan lainnya membuka mulut lebar-lebar. Persetan, vena mineral tingkat tinggi. Apakah Leng Xiaoze sudah gila? Bab 230, merobek mereka lagi, 5. Senyum di sudut mulut Yun Feng menjadi lebih dalam. Tentu saja, jika Komandan Leng begitu tulus, saya tentu harus menunjukkan ketulusan saya juga. Lalu, aku akan memberikan urat mineral ini ke. Tunggu, saya ingin menukarnya dengan urat mineral tingkat tinggi juga. Tuo Bagang berteriak dengan wajah memerah. Rahang komandan grup Waning Moon dan grup Raging Fire jatuh karena terkejut. Mereka masih bisa menawarkan urat mineral tingkat menengah, tetapi urat mineral tingkat tinggi, lupakan saja. Kedua kelompok masing-masing hanya memiliki satu urat mineral tingkat tinggi. Semua tentara bayaran dari Red Maple Mercenary Team sangat senang setelah mendengar itu. Kesepakatan 4 urat mineral tingkat menengah menjadi urat mineral tingkat tinggi. Mereka akan menjadi kaya. Mereka akan menjadi kaya. Leng Xiaoze dan Tuo Bagang pasti tahu bahwa mereka akan kehilangan beberapa keuntungan mereka sendiri. Keempat kelompok bintang 5 memiliki urat mineral tingkat tinggi. Cold Star Group Leng Xiaoze memiliki 2, Fierce Tiger Group Tuo Bagang memiliki 2, sedangkan Waning Moon Group dan Raging Fire Group masing-masing memiliki 1. Tentu saja, Leng Xiaoze punya rencana kecilnya sendiri ketika dia menyarankan untuk menawarkan urat mineral tingkat tinggi. Kemudian, grup Waning Moon dan grup Raging Fire tidak akan bisa ikut campur. Karena Yun Feng hendak menunjukkan kepada mereka biji pamungkas, itu membuktikan bahwa pasti ada sesuatu dalam urat mineral itu. Sekarang dia yakin tentang itu, dia harus menyingkirkan sebanyak mungkin orang. Komandan grup Waning Moon dan grup Raging Fire memiliki niat untuk terlibat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka ditakdirkan untuk keluar dalam kompetisi ini. Kedua komandan mengertakkan gigi secara diam-diam. Sungguh Leng Xiaoze, otaknya benar-benar tidak hanya berputar sekali atau 2 kali. Jika Fierce Tiger Group tidak memiliki 2 urat mineral, bukankah dia akan menempati urat mineral ini sendiri? Leng Xiaoze memandang Tuo Bagang. Tuo Bagang, apakah kamu ikut bersenang-senang? Geng Tuoba tertawa terbahak-bahak. Leng Xiaoze, jangan pernah berpikir untuk memilikinya sendiri. Yun Feng menatap beberapa orang di depannya dan tersenyum tanpa menahan diri dalam pikirannya. Hanya berdebat. Semakin panas, semakin baik. Yun Feng, bagaimana menurutmu? Tuo Bagang tersenyum dan bertanya pada Yun Feng. Yun Feng tentu saja mengangguk. Tentu saja, dia harus menerima hal-hal yang dikirim langsung kepadanya. Komandan Tuoba juga sangat tulus. Aku pasti akan menghitungmu. Mendengar apa yang dikatakan Yun Feng,
Leng Xiaoze langsung terlihat sedikit kesal. Pak, Zheng Ran, tolong jadilah saksi kami untuk masalah ini. Petik 2. Zheng Ran mengeluarkan beberapa lembar kertas sambil tersenyum. Itu adalah kesepakatan-kesepakatan. Jika Anda telah membuat keputusan, tanda tangani perjanjian, untuk berjaga-jaga jika seseorang mengingkari kata-kata mereka di masa depan. Leng Xiaoze dan Tuo Bagang segera mengambil kesepakatan dan menulis bahwa urat mineral tingkat tinggi dari kelompok tentara bayaran mereka akan dimiliki oleh tim mercenari Maple Merah, dan bahwa mereka akan mengirim biji tingkat tinggi ke tim mercenari Maple Merah setiap bulan. Yun Feng juga menandatangani namanya pada perjanjian dan mentransfer urat mineral tim tentara bayaran Maple Merah kedua kelompok ini. Kesepakatan itu disegel. Zheng Ran mengambil kembali perjanjian ketika Komandan Grup Api mengamuk dan Grup Waning Moon mengertakkan gigi dengan marah dan berlari keluar dari pintu. Leng Xiaoze dan Tuo Bagang juga tidak tinggal lama. Tidak enak rasanya menderita kerugian. Mereka harus kembali memikirkan apakah mereka menggali tempat yang salah sebelumnya, atau apakah mereka menggunakan teknik yang salah. 4 komandan kelompok bintang 5 telah pergi, tetapi Tuan Zheng Ran masih ada di sini. Yun Feng tersenyum pada Zheng Ran dengan lembut. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Zheng Ran melambaikan tangannya dengan kuat. Bagus untuk menahan kekuatan mereka. Itu juga tidak terlalu membuatku pusing. Yun Feng tersenyum dan tentara bayaran di aula utama tim tentara bayaran Maple Merah juga memberikan senyum berseri-seri di wajah mereka satu demi satu. Nona muda mereka benar-benar dewa. Tim mercenari Maple Merah akan menghadapi kerugian besar, tapi itu hebat sekarang. Mereka kehilangan biji tingkat menengah mereka, tetapi malah mendapatkan biji tingkat tinggi. Nak, datang dan temukan aku ketika kamu punya waktu. Zheng Ran berkata sambil tersenyum saat Yun Feng mengangguk. Zheng Ran kemudian juga meninggalkan tim mercenari Maple Merah. Begitu Zheng Ran pergi, tentara bayaran di aula utama tim tentara bayaran Maple Merah mengeluarkan suara selain berteriak. Dengan Nona di sini, tim mercenari Maple Merah tidak terkalahkan. Itu benar. Dengan Nona di sini, tim tentara bayaran Maple Merah akan terus bergerak maju. Zhao Mingqi melihat tentara bayaran yang bersemangat lagi dan juga merasa sedikit emosional. Seperti yang diharapkan, dengan Nona muda mereka di sini, tim tentara bayaran Maple Merah dapat mencegah bencana apapun. Beberapa dari mereka datang ke lantai 2, sementara tentara bayaran di aula utama masih berdiskusi dengan penuh semangat. Yun Feng secara singkat berbicara tentang pengalamannya dalam 3 tahun terakhir di rumah, tetapi tidak memberitahu mereka terlalu banyak tentang hal itu. Dia memberitahu mereka bertiga bahwa dia akan segera pergi setelah kembali kali ini. Dia masih perlu berpartisipasi dalam ujian sihir sekolah sihir masang. Zhao Yan berkata dengan suara serak setelah mendengar itu, mengapa kamu masih harus pergi ke sekolah sihir masang? Apakah tidak baik di sini? Zhao Mingqi menatap putranya dan berkata kepada Yun Feng, Nona, pergi saja. Tuan Zheng Ran juga tidak akan mengatakan apa-apa. Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Petik 2. Wang Ming tertawa. Nona adalah seorang penyihir. Itu benar baginya untuk pergi ke sekolah sihir masang. Xiao Yan, jangan terlalu canggung. Wajah Zhao Yan memerah dan duduk di sana dengan malu. Apa yang saya katakan itu benar. Bahkan jika dia seorang penyihir, lalu apa? Nona hanya akan membuang-buang waktu jika dia pergi ke sana. Bukankah baik baginya untuk tinggal di sini bersama kita? Petik 2. Zhao Mingqi dan Wang Ming segera terdiam dan Yun Feng tersenyum. Zhao Yan, kakakku ada di sekolah sihir masang. Itu keluarga terdekat saya. Saya masih akan menjadi tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah setelah pergi ke sekolah sihir masang. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Zhao Yan tiba-tiba mendongak dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Aku tidak bermaksud begitu. Yang ingin kukatakan adalah, suaranya tiba-tiba berhenti. Zhao Yan menoleh ke samping dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Zhao Mingqi menghela nafas pelan. Nona, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Tim tentara bayaran Maple Merah selalu mendukungmu, selalu. Yun Feng tersenyum dan mengangguk. Tim mercenari Red Maple mendapatkannya kembali dan dia juga mendapatkan kembali Red Maple Mercenary Team. Siapapun yang berani melukai tim tentara bayaran Maple Merah harus melewatinya terlebih dahulu. Baiklah, Nona, cari Tuan Zheng Ran dengan cepat. Kata Zhao Mingqi. Yun Feng mengangguk saat dia bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah melihat Yun Feng pergi,
Zhao Mingqi perlahan berjalan ke arah putranya dan menepuk pundaknya. Xiao Yan, Nona adalah seekor elang. Langit tim mercenari Maple merah terlalu kecil. Petik 2. Zhao Yan mengepalkan tangannya tiba-tiba dengan sedikit kepahitan mengalir ke pikirannya. Wang Ming juga datang dan memukul bahu Zhao Yan dengan tangannya. Xiao Yan, bukankah bagus untuk melihat nonaku melayang di langit? Zhao Yan tetap diam. Benar, nona muda seperti itu tidak akan tinggal di sini. Dia memiliki dunia yang luas, dunia yang lebih luas dari miliknya. Dia mungkin tidak akan bisa mengikuti orang seperti itu sepanjang hidupnya. Bab 231, Bertingkah Sok 1. Yun Feng pergi menemui Zheng Ran. Mereka berdua berbicara sebentar dan Zheng Ran juga mendesaknya tentang banyak hal. Yun Feng merasakan perhatian Zheng Ran padanya. Terlepas dari hubungan berbagai tingkat minat, Zheng Ran juga memuja Yun Feng, jenius yang hampir mengerikan ini, dari lubuk hatinya. Meskipun Zheng Ran tidak mau membiarkan orang jenius seperti itu pergi ke sekolah sihir masang, dia juga tidak ingin memaksa Yun Feng. Lagi pula, meminta seorang penyihir untuk tinggal di Mercenary Union akan membuang-buang bakatnya. Bahkan jika sekolah sihir masang tidak memiliki bantuan yang jelas untuknya lagi, bagaimanapun juga dia akan mendapatkan beberapa manfaat. Pagi-pagi sekali, 100 tentara bayaran berkumpul di pintu masuk tim tentara bayaran Maple Merah. Tentara bayaran, yang tinggal di base camp tim Mercenary Maple Merah, juga membanjiri. Ada keengganan di wajah mereka masing-masing. Bagaimanapun, nona muda mereka, yang dikenal sebagai legenda, akan pergi lagi setelah kembali selama beberapa hari. Tepatnya, tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah ini hanya membual beberapa hari dan sosok tengah ini harus pergi lagi. Namun, kesepakatan yang dia buat untuk tim Mercenary Maple Merah sebelum dia pergi membuat tentara bayaran mereka senang. Bahkan komandan kelompok tentara bayaran bintang 5 bukanlah apa-apa. Bukankah mereka masih dibodohi oleh nona muda mereka? Nona muda mereka adalah dewa. Yun Feng melihat sekelompok besar orang yang mengirimnya pergi, dan tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi. Orang-orang terus bergabung dengan mereka sepanjang jalan dari Red Maple Mercenary Team ke pintu masuk Mercenary Union dan ada banyak tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran lain yang menonton kesenangan. Yun Feng, Zhao Mingqi, Zhao Yan dan Wang Ming berada di depan. Zhao Mingqi seperti ayah yang baik, menyuruh Yun Feng melakukan ini dan itu terus-menerus. Yun Feng juga mengangguk. Namun, tentara bayaran yang mengantarnya keluar di belakang mereka tidak puas. Komandan Zhao, nona muda kita bukan anak kecil lagi. Mendesaknya seperti ini benar-benar melucuti martabatnya. Benar, Komandan Zhao, jangan banyak bicara. Nona muda kita harus sangat menyadari hal-hal ini. Yun Feng tersenyum dan Zhao Mingqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sedikit malu. Apa yang kamu ketahui tentang itu? Nona saya baru berusia 12 tahun. Dia masih kecil. Astaga, 12. Dengan serius. Persetan. Nona muda kita baru berusia 12 tahun ini. Haha, aku harus memberitahu orang lain. Ini adalah hal lain yang bisa kita banggakan. Anak berusia 12 tahun mana yang bisa mengimbangi nona muda kita? Nona muda kita adalah dewa. Tentara bayaran diaduk lagi, karena Yun Feng masih muda. Penampilannya sekarang tidak sesuai dengan usianya. Jika dia tidak memberitahu orang-orang tentang hal itu, dia tidak berbeda dari seorang gadis berusia 17, 18 tahun, apakah itu penampilan, tinggi, sopan santun, dan pemikirannya. Ini selalu memudahkan orang untuk mengabaikan bahwa dia baru berusia 12 tahun. Ini, kata Wang Ming tanpa berkata-kata sambil merasa sedikit bangga di hatinya, saat Zhao Yan berjalan di samping tanpa suara. Tatapannya tertuju pada Yun Feng di sepanjang jalan, memikirkan sesuatu. Mereka akhirnya sampai di pintu masuk Mercenary Union. Kedua tentara yang menjaga pintu masuk terkejut ketika mereka melihat kerumunan orang datang. Melihat dengan ama, mereka semua adalah orang-orang dengan lencana Red Maple Mercenary Team di dada mereka sehingga kecemasan di pikiran mereka perlahan ditekan. Nona, kita akan naik sampai di sini. Zhao Mingqi berkata dengan lembut dan menatap Yun Feng, tampak sedikit tidak ingin berpisah dengannya. Nona, jangan terlambat untuk pendaftaran. Pergi. Wang Ming tertawa. Nona, kembalilah mengunjungi kami ketika Anda punya waktu. Yun Feng tersenyum dan mengangguk. Saya akan. Aku pasti akan datang menemuimu ketika aku punya waktu.
Zhao Yan tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yun Feng menatap Zhao Yan yang canggung dan tersenyum lembut. Zhao Yan, saya harap Anda akan berada di level yang lebih tinggi saat kita bertemu berikutnya. Wajah Zhao Yan memerah saat dia mengangguk dan masih tidak mengatakan apa-apa. Zhao Mingqi melirik putranya dan juga tahu apa yang dia pikirkan. Ia hanya bisa menghela nafas frustasi. Wang Ming tertawa terbahak-bahak dan memukul bahu Zhao Yan dengan tangannya. Nona, jangan khawatir. Xiao Yan pasti tidak akan mengecewakanmu. Yun Feng mengangguk dan melirik tentara bayaran Red Maple Mercenary Team lagi. Melihat wajah sedih dan canggung itu, kehangatan mengalir di lubuk hati Yun Feng. Dia menenangkan emosinya dan berteriak dengan suara yang jelas, jangan mengecewakanku saat kita bertemu lagi nanti. Hati semua tentara bayaran menjadi panas karena kegembiraan. Semua dari mereka meneriakkan kepala mereka. Jangan khawatir, Nyonya, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Teriakan dari 100 orang berubah menjadi guntur, bergema di langit di atas Ge-Yuan. Orang-orang di Ge-Yuan mendengar mereka dan merasa terkejut. Siapa nona muda ini? Kedua tentara bayaran yang menjaga pintu masuk juga gemetar setelah mendengar itu dan mereka menjadi emosional tanpa mengetahuinya. Yun Feng mengangguk. Dia percaya bahwa kelompok pria antusias dari Red Maple Mercenary Team ini tidak akan mengecewakannya. Meskipun dia tidak ada di sini, tim tentara bayaran Maple Merah akan terus berdiri dan berhasil tanpa henti bersama mereka di sini. Saya pergi. Yun Feng melambaikan tangannya, lalu berbalik dan melangkah keluar dari Mercenary Union tanpa melihat ke belakang. Tubuh kecilnya menghilang di antara kerumunan di luar. Mata tentara bayaran Red Maple Mercenary Team menatap punggung Yun Feng sampai mereka tidak bisa melihatnya lagi dan mereka akhirnya membuang muka satu persatu. Baiklah, kita juga harus kembali. Zhao Mingqi berkata ketika tentara bayaran dari tim Mercenary Maple Merah perlahan berjalan kembali. Setelah kembali ke tim Mercenary Maple Merah, Zhao Mingqi juga kembali ke rumahnya dan dia melihat sabuk penyimpanan diletakkan di atas meja. Zhao Mingqi menggelengkan kepalanya. Nona mudanya, dia menyiapkan begitu banyak hal untuknya, tetapi dia hanya menggunakan sedikit. Apakah dia benar-benar baik dalam 3 tahun ini? Yun Feng meninggalkan sabuk yang diberikan oleh Red Maple Mercenary Team padanya saat itu. Dia tidak benar-benar membutuhkan barang-barang di dalamnya lagi. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mengambil semuanya. Biji tingkat menengah di dalamnya adalah bagian yang cukup besar dari properti tim Mercenary Maple Merah. Meskipun mereka menukar urat mineral tingkat menengah untuk urat mineral tingkat tinggi dan tingkat biji meningkat, hasil secara alami akan menurun juga. Biji tingkat tinggi dapat membuat master individu, tetapi bukan kumpulan master. Yun Feng meninggalkan sabuknya, tapi Zhao Mingqi juga tidak menolak. Dia hanya harus menerima kebaikan nona mudanya. Zhao Mingqi tertawa pelan. Sungguh hal yang paling beruntung bagi tim Mercenary Maple Merah untuk dapat memiliki nona muda seperti itu. Mereka benar-benar beruntung bisa bertemu nona muda mereka. Bab 232, Bertingkah Sok 2. Yun Feng tidak melambat di sepanjang jalan. Meninggalkan Mercenary Union hari ini, waktunya sebenarnya agak ketat. Tinggal 1 hari lagi sampai pendaftaran sekolah sihir masang ditutup, yang berarti hari ini adalah hari terakhir pendaftaran sekolah tersebut. Orang lain harus melalui sini Plains ketika pergi dari Ge-Yuan ke Park City dan tidak mungkin mencapai Park City dalam sehari. Namun, bagi Yun Feng, pemanggil yang mengontrak binatang sihir angin yang memiliki kecepatan tinggi gila seperti Lan Yi, itu adalah hal yang mudah. Setelah bergegas jauh, dia tiba di daerah perbatasan dataran mengkilap. Yun Feng menekan energi dalam dirinya dan mencoba yang terbaik untuk berbaring saat dia berjalan menuju batas dataran mengkilap. Dia harus menemukan tempat tanpa siapapun. Yun Feng hanya berhenti ketika dia akhirnya berjalan ke suatu tempat dengan sangat sedikit orang. Begitu dia berhenti berjalan, dia merasa ada keributan samar di sekelilingnya. Banyak hal di bawah pasir tampaknya semakin dekat dengannya. Yun Feng menjadi dingin. Jangan mendekatiku. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Hal-hal di bawah pasir tampak terkejut. Setelah itu, mereka bahkan mempercepat dan mendekati Yun Feng. Yun Feng mengabaikan mereka sepenuhnya saat dia memikirkannya dan cincin kontrak berwarna hijau muncul. Lan Yi, keluar. Mengikuti panggilan lembut Yun Feng, Lan Yi muncul di lampu hijau. Begitu Lan Yi muncul, benda-benda di bawah pasir semuanya mundur, mundur, dan mundur dengan cepat. Tuan,
Apakah kita perlu membersihkannya? Lan Yi melirik pasir kosong di sekitar mereka dengan mata birunya dan bertanya dengan dingin. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tinggalkan mereka. Kami sedikit terburu-buru. Lan Yi mengangguk dan mengabaikan hal-hal kecil yang menyebabkan keributan ini secara langsung. Cahaya biru berkelebat. Dia langsung berubah menjadi griffin raksasa. Bulu putihnya berkibar lembut tertiup angin dan garis-garis biru dan putih pada sayap besar yang indah itu tampak luar biasa indah. Ketika Lan Yi menunjukkan bentuk aslinya, hal-hal di bawah pasir segera berubah arah. Desis, desir, desir. Mereka semua lari dan menghilang. Yun Feng melompat dengan lembut dan langsung melompat ke punggung Lan Yi. Sayap Lan Yi bergetar tiba-tiba dan menciptakan embusan angin kencang, menerbangkan pasir putih halus di tanah sepenuhnya. Dia tiba-tiba melebarkan sayap raksasanya dan berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melintas ke langit, sementara pasir di area tempat mereka berdua berada tersapu angin. Lusinan kadal berkulit batu abu-abu dengan panjang yang berbeda tergeletak rendah di tanah saat mereka gemetar. Meskipun pasir yang menutupi tubuh mereka tertiup angin sepenuhnya, mereka tidak berani bergerak sedikitpun. Ketika aura menakutkan Lan Yi telah benar-benar hilang, kadal ini akhirnya mengangkat kepala mereka. Mereka melihat ke langit dan seberkas cahaya biru itu dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Hanya dalam beberapa saat, Lan Yi telah melintasi seluruh Sini Plains dan segera tiba di Park City. Yun Feng mendarat dengan selamat di daerah terpencil di pinggiran kota Park dan Lan Yi berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menghilang di cincin kontrak. Karena hari ini adalah hari terakhir pendaftaran untuk ujian sekolah sihir masang di Park City, beberapa keluarga dari jauh juga bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Namun, Yun Feng tampak santai. Jika dia tahu bahwa Lan Yi hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk mencapai Park City, dia akan tinggal bersama Red Maple Mercenary Team lebih lama. Yun Feng berjalan menuju pintu masuk Park City perlahan. Ada sedikit orang yang datang ke Park City dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Begitu Yun Feng tiba di pintu masuk Park City, dia melihat dua orang yang dikenalnya dan salah satu dari mereka melihat sekeliling ke segala arah. Ketika orang itu melihat Yun Feng, dia melambaikan tangannya dengan gembira dan berlari dengan ekspresi bersemangat. Orang lain berteriak dan dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Yun Feng melihat Mu Xiaojin, yang berlari ke arahnya. Ada rona merah di wajah kecilnya yang lucu dan kegembiraan muncul dari matanya yang besar ketika dia melihat Yun Feng. Yun Feng dengan cepat menyambutnya. Gadis imut murni ini benar-benar menawan. Bergerak. Sebuah teriakan marah datang. Beberapa suara derap kuku kuda yang keras terdengar di dalam Park City dan sekelompok kuda berlari keluar dengan cepat. Kerumunan orang di pintu masuk Park City langsung berhamburan. Beberapa dari mereka jatuh ke tanah karena panik. Beberapa orang yang menunggang kuda tidak berhenti ketika mereka melihat itu, tetapi malah mengangkat cambuk kuda mereka tinggi-tinggi. Tampar, tampar. Mereka mendesak kereta untuk bergerak maju lebih keras dan tawa tak terkendali datang dari mulut orang-orang ini. Hahaha, hahaha. Mendengarkan tawa orang-orang ini, Yun Feng menyipitkan mata hitamnya tiba-tiba. Xiaojin berlari ke arahnya, tetapi orang-orang ini sudah mencambuk-cambuk kuda mereka dan datang ke belakang Xiaojin dalam sekejap. Minggir dari jalanku, nak. Orang di atas kuda di depan berteriak dengan marah ketika dia mengangkat cambuk kuda di tangannya tinggi-tinggi dan hendak mencambuk punggung kuda itu. Sepertinya dia ingin menginjak Xiaojin. Xiaojin sangat ketakutan sehingga wajah kecilnya segera menjadi pucat ketika dia melihat kuku terbang di dekatnya dan dia tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Mu Changhai di belakangnya berteriak saat dia berlari, tapi dia lambat, terlalu lambat. Ark! Xiaojin berteriak panik. Dia hanya melihat kuku yang terangkat tinggi dan senyum ganas di wajah orang di atas kuda itu. Orang di atas kuda itu menyeringai, seolah ingin melihat Xiaojin diinjak oleh kuda itu. Teman-temannya juga tertawa terbahak-bahak dan lancang. Kuku yang terangkat tidak turun. Orang di atas kuda itu merasakan tubuh kuda itu miring ke samping dan hampir jatuh ke tanah dengan canggung. Wajahnya menegang saat dia menendang kakinya, memantul dari kuda yang bersandar ke samping dan mendarat dengan mantap di tanah. Melihat gerakannya, dia bereaksi cukup gesit dan gerakannya dianggap rapi. Dia juga terlihat cukup tampan. Namun, ekspresi wajahnya tidak bisa membuat orang menyukainya bagaimanapun caranya. Kuda itu meringkik dan jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa kali dengan kukunya, ia tidak bangkit lagi. Pemuda itu,
yang mendarat di tanah dengan mantap dari punggung kuda, tampak sangat marah. Kekejaman melonjak di mata hitamnya dan keempat pemuda yang bersamanya juga turun dari kuda mereka. Apa yang terjadi? Beberapa orang lainnya bertanya dengan bingung. Pemuda yang marah itu mengangkat cambuk kuda dengan tiba-tiba dan hendak mencambuk Mu Xiaojin, yang selamat secara ajaib. Bab 233, Bertingkah Sok 3. Kamu anak sialan, beraninya kamu menghalangi jalanku. Mu Xiaojin tiba-tiba menutup matanya dan mendengar kakaknya berteriak keras. Tubuh kecilnya jatuh ke tanah saat dia gemetar. Dia sedikit panik saat ini. Apakah kamu tidak terlalu berapi-api? Sebuah suara lembut datang. Cambuk kuda yang diangkat pemuda itu berhenti di udara dan dia langsung menatap orang yang berbicara. Ketika dia melihat wajah Yun Feng, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dan keganasan melintas di matanya lagi setelah itu. Itu bukan urusanmu. Jika kamu membuatku kesal, aku akan menghajarmu juga. Pria muda itu berkata sambil mencambuk-cambuk kuda di tangannya dengan tiba-tiba, tetapi dia menemukan bahwa cambuknya sepertinya mengenai perisai transparan. Gadis itu dan jalang ini yang tiba-tiba keluar tidak terluka sama sekali. Beraninya kau menggertak adikku. Mu Changhai menerkam dengan kemarahan di matanya seperti api menyembur keluar dari mereka. Dia mengulurkan tinjunya dengan tiba-tiba dan meninju wajah pemuda itu dengan kuat. Pria muda itu terhuyung mundur saat dia mencengkeram wajahnya dengan linglung. Kamu mengalahkanku. Beraninya kau mengalahkanku. Aku memukulmu. Mu Changhai berteriak dengan mata merah dan dia mengayunkan tinjunya lagi. Pemuda itu, yang pernah ditinju sekali, tiba-tiba menjadi pintar. Tubuhnya mengelak ke samping dengan gesit dan juga memberikan pukulan dengan cepat, mengenai wajah Mu Changhai. Petik 2 tanda seru. Beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu dulu, lalu wanita jalang itu dan membunuhnya juga. Wajah Mu Changhai bengkak setelah ditinju keras. Mendengar kata-kata sombong pemuda itu, amarah di benaknya mulai membara. Rekan pemuda itu juga segera bergabung setelah melihat itu dan situasi satu lawan satu langsung berubah menjadi perkelahian geng, dengan mereka mengepung Mu Changhai. Ada banyak penonton di pintu masuk Park City, tetapi tidak satupun dari mereka melangkah untuk menengahi antara kedua belah pihak. Orang-orang hanya melihat Mu Changhai, saudara perempuannya dan Yun Feng sedikit khawatir dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Orang-orang itu menyinggung tuan muda dari keluarga Huangsu. Sepertinya mereka sudah mati. Benar? Ah, Yun Feng mendengar semua bisikan ini di telinganya. Untuk Yun Feng yang telah mencapai level komandan, tidak ada gerakan yang bisa lepas dari akal sehatnya, meskipun dia sangat jauh. Keluarga Huangsu. Haha, 5 orang tolol di sini Plains itu berasal dari Royal Mercenary Group. Tampaknya pemuda ini juga seseorang dengan kualitas yang sama. Dia sama bodohnya dengan mereka. Yun Feng menatap pemuda itu dan keempat pria di sebelahnya dengan mata hitamnya. Di antara 5 orang ini, pemuda yang berbicara dengan agresif adalah prajurit level 5, sedangkan 4 lainnya hanyalah prajurit level 3. Mereka sama sekali bukan apa-apa. Namun, masih agak sulit bagi Mu Changhai untuk melawan begitu banyak dari mereka. Yun Feng dengan hati-hati membawa Mu Xiaojin ke samping dan diam-diam membentuk ruang tertutup di sekitar Mu Xiaojin dengan kekuatan mentalnya. Selama itu bukan ancaman dari level komandan, tidak ada yang bisa menyakiti Mu Xiaojin. Setelah melakukan ini, tubuh Yun Feng tiba-tiba bergoyang dan langsung menghilang di udara. Di antara beberapa orang yang bertarung dengan kacau, pemuda yang menjadi pemimpinnya, hanya merasa ada beberapa tinju tak kasat mata yang memukulnya. Setiap pukulan benar-benar mengenai tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, tinju itu masih mengejarnya dan tidak melepaskannya, itu seperti mereka memiliki mata. Beberapa teman lainnya juga diperlakukan seperti ini. Berbeda dengan pemuda itu, beberapa dari mereka segera mengerang dan jatuh ke tanah setelah menerima beberapa pukulan, terlihat seperti mereka terluka parah. Hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Pria muda itu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya ke belakang setelah melihat pemandangan ini dan menjauh dari Mu Changhai. Ada memar di seluruh wajah Mu Changhai sekarang. Jelas, dia sangat menderita selama pertarungan geng saat itu. Pemuda itu menjauh dari Mu Changhai dan berpikir untuk melihat siapa yang bermain kotor dengan jelas, tetapi begitu dia pindah setengah langkah, dia merasa lututnya disapu oleh seseorang. Kakinya menjadi lemah seperti jeli dan dia berlutut di depan Mu Changhai dengan suara, jatuh. Mu Changhai tertawa terbahak-bahak setelah melihat itu.
Mengapa? Apakah kamu berlutut untuk meminta maaf? Pemuda itu mengeluarkan suara, bah, dan segera bangkit dari tanah. Sebelum dia berdiri tegak, seseorang menendang lututnya lagi. Dia terhuyung sekali lagi dan berlutut di depan Mu Changhai. Kau masih berlutut. Jatuhkan kepalamu ke tanah 3 kali dan aku akan memikirkannya. Mu Xiaojin menyaksikan adegan ini di samping dan mau tak mau melebarkan matanya dengan rasa ingin tahu. Melihat sekeliling lagi, Yun Feng, yang masih di sampingnya saat itu, telah pergi. Xiao Feng, teriak Mu Xiaojin, tapi Yun Feng tidak terlihat. Pria muda itu hanya merasakan api yang membakar di hatinya dan dia memarahi begitu dia membuka mulutnya, persetan. Tunggu saja, jika aku tidak membunuhmu dan wanita jalang itu, aku tidak akan menyebut diriku Huang Zuyelian. Mu Changhai menjadi dingin. Sebelum dia melakukan apapun, dia hanya mendengar Huang Zuyelian, yang masih berteriak saat itu, berteriak sedih, bah. Mana yang melakukan ini? Keluarlah jika kamu punya nyali. Jangan main-main. Kedua pipi Huang Zuyelian sudah bengkak sepenuhnya. Pada saat itu, dia ditampar wajahnya terus-menerus, yang membuat wajahnya yang semula tampan membengkak seperti babi dan dia juga tidak bisa berbicara dengan jelas. Begitu Huang Zuyelian selesai memarahi, dia merasa hidungnya ditinju dengan keras. Darah hangat mengalir dari hidungnya dan para penonton di pintu masuk Park City tidak bisa menahan tawa pelan. Huang Zuyelian berlutut di sana dengan panik. Dia dengan cepat menyeka darah di hidungnya dengan satu tangan dan meletakkan yang lain di tanah untuk melompat. Namun, sebelum tubuh Huang Zuyelian mendarat di tanah, dia merasa pahanya disapu lagi. Retakan, Huang Zuyelian mengerang saat dia berlutut di tanah lagi dan tidak bisa bangun lagi. Ketika Mu Changhai melihat betapa malunya Huang Zuyelian, kemarahan di benaknya juga sedikit berkurang. Beginilah seharusnya si brengsek itu berakhir. Meskipun dia tidak tahu tuan mana yang membantunya lagi, senang melihat si brengsek ini menderita. Huang Zuyelian merasa tempurung lututnya patah. 3 tendangan berturut-turut mengenai posisi yang sama dengan kekuatan yang sangat ganas. Setelah 3 tendangan ini, akan aneh jika tempurung lututnya tidak pecah. Butir-butir keringat sebesar kacang muncul di keningnya. Wajah Huang Zuyelian memucat, tapi ini belum berakhir. Huang Zuyelian tidak hanya merasakan sakit yang menyengat dari tempurung lututnya, tulang punggungnya juga dipukul dengan keras. Huang Zuyelian berbaring di tanah dengan wajah pucat. Kepalanya terbentur tanah dengan keras dan pakaiannya robek, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya. Bab 234, Bertingkah Sok 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Anda, Mu Changhai tiba-tiba memerah. Pria muda yang berbicara dengan arogan saat itu ternyata seorang wanita. Bagian besar di dadanya dan lekuk tubuhnya yang jelas menunjukkan bahwa orang di depannya secara mengejutkan adalah seorang wanita. Tunggu saja, jalang, dan kau yang bermain kotor. Ingat, jangan tinggalkan Park City jika Anda bisa. Aku akan membuatmu mati saat menderita. Mu Changhai tiba-tiba tidak bisa mengatakan sesuatu yang kejam dan dia tidak bisa menyerangnya lagi. Menghadapi wanita seperti itu, dia masih menjunjung tinggi gagasan untuk tidak memukul wanita, sebagai pria setengah dewasa. Meskipun apa yang dikatakan wanita ini kasar dan kejam, dia hanya bisa menatapnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, ternyata kamu tomboy. Yun Feng tiba-tiba muncul di samping. Mu Changhai tidak memperhatikan. Dia pikir Yun Feng selalu berdiri di sana, tapi Mu Xiaojin berkedip beberapa kali. Xiao Feng, dia berbisik. Mu Xiaojin sangat bingung. Mengapa Xiao Feng muncul tiba-tiba? Yun Feng tersenyum pada Mu Xiaojin dan mengedipkan mata. Dia tidak tahu apakah Mu Xiaojin mengerti atau tidak. Mu Xiaojin tersenyum manis dan tidak berbicara lagi. Yun Feng berjalan mendekat dan mendatangi orang itu, yang sedang berlutut dengan kepala terbentur ke tanah saat ini. Melihat betapa malunya dia sekarang, ada rasa dingin di mata Yun Feng. Sebagai seorang wanita, Anda berbicara tanpa moral sama sekali. Kamu hanya pantas menjadi tomboy. Yun Feng berkata dengan dingin. Mu Changhai tidak bisa tidak melirik Yun Feng. Dia tidak pernah mengira Yun Feng akan memiliki lidah yang tajam. Menggerutu. Jangan terlalu usil. Apakah Anda bersama mereka? Haha. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Atau tunggu saja. Huang Zuyelian nyaris tidak menopang tubuhnya dan wajahnya tertutup tanah. Dia tersenyum ganas. Pikiran orang ini sudah sangat terdistorsi.
Darah yang mengalir dalam dirinya juga darah hitam yang ganas. Tidak ada lagi kemanusiaan dalam dirinya. Membunuhmu. Aku takut tanganku akan kotor. Yun Feng tertawa menghina. Chang Hai, kamu tidak perlu banyak bicara dengan orang seperti itu, atau kamu akan menurunkan nilaimu. Ayo kembali. Mu Chang Hai mengangguk. Dalam sebuah argumen, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tetapi Yun Feng berbeda. Apa yang dia katakan menyakiti orang seperti pisau tak terlihat. Tunggu saja, tunggu saja. Huang Zuyelian, yang sedang berlutut di tanah, berteriak dengan enggan. Namun, karena tempurung lututnya sudah patah, dia hanya bisa berlutut di sana dengan malu dan melihat Yun Feng dan yang lainnya pergi. Para penonton di pintu masuk Park City secara otomatis memberi jalan. Banyak orang memandang Yun Feng dengan cemas. Kemudian, seseorang tiba-tiba meraih Yun Feng. Nona muda, Anda harus meninggalkan Park City sesegera mungkin. Yun Feng dan yang lainnya berhenti. Mengapa? Pembicara dengan hati-hati melirik Huang Zuyelian, yang berlutut di dekatnya, dan berkata dengan lembut, Huang Zuyelian adalah yang paling arogan di antara generasi muda keluarga Huangzu. Royal Mercenary Group di Mercenary Union bahkan berada di bawah komando keluarga Huangzu. Yang lain juga mengangguk satu demi satu. Benar, kudengar itu adalah kelompok tentara bayaran bintang 2. Nona muda, kalian bertiga harus pergi dengan cepat. Yun Feng tahu bahwa orang-orang ini hanya mengatakan ini karena niat baik, tapi apa yang harus dia takutkan? Kelompok tentara bayaran bintang 2 bukanlah apa-apa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tim mercenari Maple Merah? Dan keluarga Huangzu ini, dia belum pernah mendengar tentang keluarga seperti itu. Mereka pasti baru saja bangkit dalam 3 tahun ini. Kalau tidak, mengapa dia tidak melihat Huang Zuyelian yang sombong ini 3 tahun lalu? Jika keluarga Murong tidak menolak, bagaimana mereka bisa memanjat? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka benar-benar tak terkalahkan di dunia dan tidak ada yang bisa menyinggung mereka hanya karena mereka adalah keluarga papan atas di Park City yang kecil ini? Terima kasih atas perhatian Anda. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga Huangzu dan kami tidak akan peduli dengan mereka. Yun Feng tersenyum dan berkata sambil berjalan ke Park City bersama Mu Xiaojin. Mu Changhai juga mengikuti mereka masuk. Beberapa orang yang berbicara saat itu menggelengkan kepala dan menghela nafas secara langsung. Ah, nona muda ini agak terlalu arogan. Ya, memang. Kenapa dia tidak mendengarkan orang lain? Baiklah, biarkan saja dia. Ketika dia menderita, dia akan tahu apakah kita benar atau tidak. Apa yang dikatakan orang-orang ini pasti masuk ke telinga Yun Feng tanpa melewatkan sepatah kata pun. Yun Feng tersenyum. Dia benar-benar tidak perlu takut. Untuk saat ini, bahkan keluarga kerajaan Karan tidak bisa membuatnya menyerah, apalagi keluarga Huangzu yang menyalahgunakan kekuasaan mereka di kota taman kecil. Akan baik-baik saja jika keluarga Huangzu mengetahui keterbatasan mereka. Begitu mereka membuatnya kesal, tim mercenari Maple Merah mungkin tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi bagaimana tentara Yun dari keluarga Yun membiarkan siapapun memprovokasi nona muda mereka? Yun Feng dengan cepat meletakkan episode ini di belakangnya. Mereka bertiga berjalan di jalan Park City dan juga melupakan beberapa lalat tadi. Wajah Mu Xiaojin segera menjadi kemerahan lagi. Xiao Feng, kamu belum mendaftar, kan? Daftar segera. Yun Feng mengangguk saat Mu Xiaojin meraih Yun Feng dan berlari menuju tempat pendaftaran sekolah sihir masang. Mu Changhai menatap punggung adiknya yang menyenangkan saat kelegaan perlahan-lahan muncul di matanya. Xiaojin tidak begitu bahagia untuk waktu yang lama. Sejak apa yang terjadi pada keluarga mereka, dia nyaris tidak tersenyum. Dan sekarang, dia tersenyum sangat gembira. Ini benar-benar luar biasa. Mu Changhai menenangkan emosinya dan mengikutinya. Datang ke loket pendaftaran yang didirikan oleh sekolah sihir masang, masih ada belasan orang dalam antrian pendaftaran. Yun Feng dan Mu Xiaojin berdiri di belakang bergandengan tangan. Mereka berdua berbisik pelan dan tertawa sangat bahagia dari waktu ke waktu, terlihat sangat senang. Bisakah kamu diam? Gadis di depan Yun Feng tiba-tiba berbalik dan menggumamkan beberapa kata kepada Yun Feng dengan ketidakpuasan. Mu Xiaojin dengan cepat menjawab, maaf. Gadis itu melirik Mu Xiaojin, lalu menatap Yun Feng. Dia berbalik dan bergumam, dua udik, seperti seseorang dari pedesaan pergi ke kota. Wajah Mu Xiaojin memerah. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi,
berdiri di samping Yun Feng dengan tenang. Yun Feng menatap gadis remaja di depannya dengan dingin di matanya. Gadis itu mengenakan pakaian mewah. Sepertinya dia adalah putri dari keluarga kaya. Namun, setelah apa yang terjadi saat itu, sepertinya dia adalah tipe orang arogan yang mengangkat hidungnya ke udara. Yun Feng tidak repot-repot membuang energinya pada orang seperti itu. Karena mereka semua pergi ke sekolah sihir masang, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas gadis itu. Bab 235, Bertingkah Sok 5. Mu Changhai juga memerah di samping dan terlalu malu untuk mengatakan apapun, tampak agak malu. Mu Xiaojin segera terdiam, seolah-olah sesuatu yang tidak menyenangkan muncul di benaknya. Suasana menyenangkan dari sebelumnya benar-benar hancur oleh apa yang dikatakan gadis itu. Orang-orang dalam antrian berkurang perlahan. Ini akan menjadi giliran Yun Feng setelah 4-5 orang. Kemudian, seseorang keluar. Yun Feng mendongak dan dia menunjukkan senyuman. Itu adalah kepala disiplin yang dia temui 3 tahun lalu, Tuan Ted. Ted melirik ke garis untuk pendaftaran. Ketika dia melihat Yun Feng, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Ekspresi suramnya dari beberapa hari terakhir juga menjadi jelas tiba-tiba. Para guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran semua terkejut ketika mereka melihat uang kembalian Ted. Apa yang Tuan Ted lihat? Bagaimana wajah murungnya berubah begitu cepat? Ted berbalik sambil tersenyum dan kembali, membingungkan kelompok guru ini. Gadis di depan Yun Feng tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan arogan, apakah kamu tahu siapa dia? Mu Xiaojin menggelengkan kepalanya dengan polos, sementara Yun Feng sedikit terdiam. Mengapa Xiaojin menjawab setiap kali seseorang mengajukan pertanyaan padanya? Yun Feng tetap diam sehingga gadis itu mengira dia juga tidak tahu. Tentu saja Anda tidak tahu. Dia kepala disiplin sekolah sihir masang, Tuan Ted. Mata besar Mu Xiaojin melebar setelah mendengar itu, tapi ekspresi Yun Feng tidak berubah sama sekali. Memaksa diri Anda untuk terlihat tenang hanya akan membuat Anda terlihat lebih buruk. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan tiba-tiba mengeluarkan tatapan dingin, menatap langsung ke gadis Sok di depannya. Apakah kamu bicara denganku? Gadis yang masih angkuh saat itu, langsung merasa sesak. Dia mendengus lagi dan berbalik, merasa sedikit bingung. Ada apa dengan gadis itu barusan? Tatapan itu entah kenapa membuatnya takut. Mu Xiaojin meremas tangan Yun Feng dan Yun Feng tersenyum pada Mu Xiaojin. Itu masih senyum lembut itu. Mu Xiaojin juga memberi Yun Feng senyum berseri-seri. Segera, giliran gadis di depan Yun Feng. Penilaian pertama adalah tes untuk kekuatan unsur. Gadis itu dengan lembut meletakkan tangannya di kristal yang digunakan untuk pengujian. Setelah beberapa saat, guru yang bertanggung jawab untuk penilaian tiba-tiba berteriak keras, kamu adalah penyihir elemen ganda dari elemen air dan elemen tanah. Teriakan ini menarik perhatian semua orang. Semua guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran ujian tidak bisa tidak menatap dengan iri. Gadis remaja yang mengikuti tes tersenyum lembut saat dia berbalik dan tersenyum pada Yun Feng dengan provokatif. Yun Feng bahkan tidak repot-repot melihatnya. Seorang gadis, yang bertindak sok di depannya lagi dan lagi, akan diperlakukan sok olehnya cepat atau lambat. Gadis remaja tidak bisa menahan perasaan frustrasi ketika dia melihat bahwa Yun Feng tidak terkejut sama sekali. Namun, ekspresi Mu Xiaojin di sebelah Yun Feng entah bagaimana menyelamatkan harga dirinya yang goyah. Penyihir elemen ganda, ya dewa, sudah berapa tahun? Akhirnya ada penyihir elemen ganda. Tuan Ted, teriak guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran itu. Ted perlahan berjalan keluar. Pak, Ted, dia penyihir elemen ganda. Dia jenius yang langka. Ted mau tak mau melebarkan matanya setelah mendengar itu. Penyihir elemen ganda, ini adalah berita bagus untuk sekolah sihir masang. Sudah beberapa abad sejak sekolah sihir masang memiliki penyihir elemen ganda. Ted menatap gadis remaja di depannya dengan hati-hati. Ada jejak kebanggaan dan kesombongan yang tak dapat disembunyikan di wajah gadis itu, yang merupakan jenis atribut yang biasanya dimiliki oleh para jenius. Ted melirik gadis itu sambil tersenyum, lalu mengangguk lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Gadis itu tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut ketika dia melihat betapa tenangnya Ted. Logikanya, bukankah dia seharusnya senang? Dia harus sama dengan guru-guru ini. Nona Mi, kamu harus bekerja keras. Sebagai penyihir elemen ganda, kamu akan menerima perlakuan yang baik.
Guru-guru lain menunjukkan kebaikan dan ketekunan kepada gadis itu. Gadis itu tersenyum lembut, berpura-pura rendah hati, yang terlihat sangat palsu. Reaksi Ted membuatnya sedikit kecewa. Giliran Yun Feng. Mata Ted tiba-tiba menjadi cerah dan dia menatap Yun Feng dengan minat di matanya. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tatapannya yang penuh gairah akan menyebabkan masalah baginya. Seperti yang diharapkan, gadis remaja itu memelototi Yun Feng dengan ganas. Tatapan kerinduan Ted seharusnya mendarat padanya. Bagaimana dia bisa melihat udik seperti itu? Pakaian Yun Feng sangat sederhana dan kainnya tidak bagus atau buruk, hanya jenis biasa. Dia tidak tahu mengapa gadis remaja ini akan berpikir bahwa dia adalah seorang udik. Yun Feng melirik nama gadis itu dengan mata hitamnya. Mi Lingli, nama ini terdengar cukup bagus, tetapi pemilik nama ini terlalu sombong dan menganggap dirinya terlalu serius. Yun Feng perlahan menggunakan tangannya untuk menutupi kristal, sementara Ted juga menatap kristal dengan kuat. Warna secara bertahap muncul di dalam kristal dan akhirnya berubah menjadi warna biru langit yang kaya. Mu Changhai melebarkan matanya sedikit setelah melihat itu. Elemen air, bukankah dia penyihir elemen tanah? Mu Xiaojin berkedip dan berseru dalam pikirannya ketika dia melihat warna biru yang indah di dalam kristal. Besar, dia dan Xiao Feng memiliki elemen yang sama. Ted tampaknya sedikit kecewa ketika dia melihat itu dan Mi Lingli di samping juga mendengus jijik, seolah-olah dia menyalahkan Ted karena tidak terlalu memperhatikannya. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah tes, dia memegang tangan Mu Xiaojin, lalu berbalik dan pergi. Mu Changhai juga mengikuti mereka. Mi Lingli tidak bisa menahan perasaan sedikit marah ketika dia melihat itu. Dia harus menjadi pusat perhatian hari ini. Dia harus memamerkan kekuatannya di depan kepala disiplin ini. Namun, meskipun dia mendapat perhatian, pusat perhatiannya entah kenapa dicuri karena suatu alasan. Mi Lingli juga berbalik dan pergi dengan marah. Dia tidak perlu cemas. Masih ada ujian masuk yang akan diadakan lusa. Dia akan menjadi siswa terbaik bagaimanapun caranya. Inilah yang membuatnya layak mendapatkan identitas sebagai penyihir elemen ganda. Pak, Ted, menurutmu wakil kepala sekolah akan senang kali ini. Kami memiliki penyihir elemen ganda. Setelah pendaftaran berakhir, para guru berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi bersemangat. Ted tersenyum. Dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya sangat bingung. Anak itu tidak seharusnya seperti ini. Dia tidak pernah salah tentang seseorang. Apakah dia benar-benar hanya penyihir elemen tunggal? Atau apakah anak ini menyembunyikan kekuatannya lagi?